Semuanya berpengaruh padamu. Ekspresi wajah yang buruk bisa mengacaukan harimu. Sebuah pesan tanpa balasan sudah membuatmu membayangkan drama. Jadi, tetaplah di sini, karena apa yang akan kamu temukan di sini bisa mengubah pola pikirmu untuk selamanya. Filosofi Stoik bukan hanya untuk orang Yunani kuno dengan jubah. Ini adalah manual kehidupan yang mengajarkanmu untuk berhenti bereaksi seperti boneka emosional. Hari ini, aku akan menunjukkan 12 prinsip Stoik yang tidak hanya melindungimu dari dalam, tetapi juga memberimu ketenangan yang mengejutkan. Secara harfiah, orang akan memandangmu aneh karena tidak ada lagi yang akan memengaruhimu seperti dulu. Dan kamu tahu mengapa kamu harus bertahan sampai akhir. Karena prinsip terakhir bukan untuk sembarang orang. Itulah yang memisahkan orang yang tetap bereaksi seperti anak-anak dengan mereka yang benar-benar menguasai dunia batin mereka. Apakah kamu akan menjadi salah satunya, atau kamu akan tetap sama seperti biasa? Tapi sebelum memulai, jika kamu merasa video-video ini bermanfaat, aku mengajakmu untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi untuk tetap mendapatkan informasi tentang pembaruan terbaru. Mari kita mulai. 1. Kuasai fokusmu. Ada sesuatu yang tidak diajarkan di sekolah padamu, namun lebih berguna daripada tahu cara menghitung akar kuadrat. Belajar memilih hal apa yang kamu perhatikan. Ya, sesederhana dan serumit itu. Karena jika kamu menghabiskan hari dengan bereaksi terhadap segala sesuatu yang bergerak, yang sebenarnya kamu lakukan adalah memberikan energimu secara gratis, seolah pikiranmu adalah supermarket buka 24 jam, di mana siapa saja bisa masuk, mengambil apa yang mereka inginkan, dan bahkan tidak mengembalikan keranjang belanja ke tempatnya. Kemudian kamu tidak tahu mengapa kamu akhirnya kelelahan, frustrasi, dan merasa kehilangan hidup sementara kamu mengkhawatirkan hal-hal yang bahkan bukan urusanmu. Ini berita penting. Tidak semua yang menarik perhatianmu layak mendapat energimu. Kamu harus belajar menguasai fokusmu. Dan aku tidak berbicara tentang berhenti melihat ponsel, meskipun itu juga tidak buruk. Aku bicara sesuatu yang lebih mendalam. Aku merujuk pada kemampuan untuk mengamati tanpa bereaksi, mendengar tanpa harus membalas, memahami bahwa tidak semua yang terjadi layak mendapatkan pendapatmu, emosimu, atau responsmu yang langsung. Karena jika setiap rangsangan dari luar memiliki kekuatan untuk menggerakkan dunia batinmu, maka kamu tidak hidup. Kamu bertahan. Kamu menjalani hidup memadamkan api yang bahkan tidak kamu mulai. Filosofi Stoik dengan Marcus Aurelius di garis depan sudah mengatakannya berabad-abad lalu. Bukan hal-hal yang mengganggu kita, melainkan pendapat kita tentang hal-hal tersebut. Dan itu, kalau kamu belum menyadarinya, adalah pilihan. Kamu memutuskan apakah sesuatu memengaruhimu atau tidak. Masalahnya adalah, seringkali kamu membuat keputusan itu tanpa menyadarinya. Seseorang memberimu komentar bodoh dan kamu sudah mengunyahnya secara mental selama 3 hari. Kamu bertemu tatapan aneh dan berpikir mereka membicarakanmu. Kamu diabaikan di chat dan harga dirimu jatuh ke basement. Lihat betapa absurdnya. Mulailah dari hal dasar. Pilih di mana kamu menaruh energimu. Tidak semua orang layak mendapat balasan. Tidak semua situasi layak mendapat emosi. Tidak semua pikiran layak untuk dipelihara. Ada orang yang hanya ingin menyeretmu ke dalam kekacauan mereka karena mereka tidak tahu hidup dalam damai. Dan jika kamu ikut dalam permainan itu, kamu kalah. Mereka mengambil fokusmu dan, dengan itu, kendali atas harimu. Dan yang lebih buruk, kendali atas hidupmu. Ingin contoh yang jelas? Bayangkan energimu seperti baterai ponselmu. Kamu memiliki persentase terbatas di awal hari. Sekarang, setiap kali kamu terlibat dalam argumen yang absurd, setiap kali kamu memeriksa WhatsApp menunggu pesan yang tak kunjung datang, setiap kali kamu menganggap sesuatu secara pribadi padahal tidak, itu seperti membuka aplikasi tak berguna di latar belakang. Mereka mengonsumsi, menguras, menghabiskan tenaga. Dan kemudian kamu bertanya-tanya mengapa tidak ada lagi motivasi untuk proyek-proyekmu, kesabaran untuk teman-temanmu, atau keinginan untuk dirimu sendiri. Ini langkah pertamanya. Pisahkan yang penting dari yang berisik.
Kebisingan itu mendesak, tetapi tidak vital. Kebisingan menginginkan reaksimu, bukan refleksimu. Belajarlah untuk membuat keheningan, membiarkan hal-hal bergema tanpa terburu-buru, mematikan volumenya. Amati, tunggu, tarik napas, tanyakan pada dirimu. Apakah ini layak mendapat perhatianku? Apakah ini akan penting dalam seminggu? Jika tidak menambah, jangan terlibat. Jika bukan milikmu, jangan memikulnya. Praktik lain yang kuat. Putuskan sebelumnya. Ya, seperti yang kamu baca. Putuskan sebelum meninggalkan rumah bahwa kamu tidak akan berdebat karena hal sepele. Tidak akan terpancing oleh provokasi. Tidak akan membiarkan keadaan emosional orang lain menentukan keadaanmu. Karena jika kamu keluar tanpa keputusan yang dibuat, dunia akan membuatnya untukmu. Dan dunia, kamu sudah tahu, biasanya tidak memilih yang terbaik. Kaum Stoik berbicara tentang lingkaran kendali, apa yang bisa kamu kendalikan dan apa yang tidak. Fokusmu harus berada di dalam lingkaran itu. Semua yang berada di luar, apa yang dipikirkan, dilakukan, atau dikatakan orang lain, adalah wilayah asing. Dan jika kamu masuk ke sana, kamu kehilangan kekuatan. Sebaliknya, jika kamu berfokus pada apa yang bergantung padamu, kamu menjadi tak terkalahkan. Bukan karena tidak ada yang memengaruhimu, tetapi karena tidak ada yang tidak kamu pilih yang diizinkan untuk melakukannya. Dan tahukah kamu hal yang paling menarik? Ketika kamu belajar memilih hal apa yang kamu perhatikan, hidup mulai teratur dengan sendirinya karena kamu berhenti memberi makan drama, berhenti mengejar validasi, dan mulai menciptakan ketenangan. Sebuah ketenangan yang tidak terlihat pada volume suaramu, tetapi pada kendali yang kamu miliki atas dirimu sendiri. Sebuah ketenangan yang tidak membutuhkan tepuk tangan, tetapi terasa kuat seperti batu karang di tengah kekacauan. Jadi, lain kali ketika sesuatu membuatmu marah, jangan bereaksi. Amati, tarik napas, pilih, karena itulah kekuatan sebenarnya. Bukan mengendalikan dunia, tetapi mengendalikan fokusmu di dalamnya. Dan jika seseorang bertanya apa rahasiamu, kamu bisa menjawab dengan senyuman. Aku berhenti memperhatikan hal-hal yang tidak layak. Karena pada akhirnya, ini bukan soal tidak ada yang memengaruhimu secara ajaib. Ini soal kamu memutuskan apa yang iya dan apa yang tidak. Menguasai perhatianmu lebih berharga daripada memiliki kebenaran. Kedamaian tidak didapat dengan bereaksi, tetapi dengan memilih. 2. Terima apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Ada pertempuran yang kamu kalahkan setiap hari, dan bahkan tidak kamu sadari. Itu bukan melawan orang lain, bukan melawan hidup, bukan melawan keadaanmu. Itu melawan kenyataan. Ya, seperti yang kamu baca, kamu menghabiskan seluruh hidupmu berjuang melawan apa yang ada, seolah-olah kamu bisa meyakinkan alam semesta untuk berubah, karena menurutmu itu tidak adil, tidak nyaman, atau tidak cantik. Spoiler, itu tidak akan berubah, dan semakin cepat kamu menerimanya, semakin sedikit rasa sakit yang akan kamu alami. Menerima bukan menyerah, jangan bingung istilahnya. Menerima adalah berhenti menghabiskan energi dengan berkelahi melawan hal yang tidak bisa digerakkan. Itu adalah menatap langsung apa yang tidak bergantung padamu dan melepaskan ilusi bahwa jika kamu bersikeras cukup keras, itu akan menyerah. Filosofi Stoik yang terdengar sangat modern hari ini tetapi sudah ada selama berabad-abad memperjelas hal itu. Kamu tidak memiliki kendali atas segalanya, tetapi kamu memiliki kekuatan atas sesuatu yang jauh lebih penting. Sikapmu menghadapi hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Bayangkan kamu berada di tengah laut, di perahu dayung, dan badai mulai. Kamu mulai berteriak ke langit untuk berhenti. Apakah kamu marah pada angin karena bertiup kencang? Tidak. Kamu mendayung, atau mengapung, atau berpegangan erat dan menunggu. Tapi badai tidak bergantung padamu. Sekarang terapkan itu ke dalam hidupmu. Orang yang pergi tanpa penjelasan, pekerjaan yang tidak berhasil, pesan yang tidak datang. Berapa banyak waktu yang kamu sia-siakan mencoba mengubah hal-hal yang tidak ada dalam kendalimu? Berhentilah berkelahi dengan kenyataan. Itu akan selalu mengalahkanmu. Dan sementara kamu bergulat dengan ini seharusnya tidak terjadi,
Hidup terus berjalan tanpa meminta izinmu, tanpa berkonsultasi dengan agenda emosionalmu. Kuncinya adalah belajar mengalir, bukan memaksa. Dan hati-hati, mengalir bukan berarti pergi seperti orang bodoh tanpa arah. Itu tahu kapan mendayung dan kapan melepaskan dayung. Itu adalah bertanya pada diri sendiri dengan segala kejujuran. Apakah ini bergantung padaku? Jika jawabannya tidak, lepaskan. Lepaskan tanpa takut, tanpa rasa bersalah, tanpa drama film, karena berpegang pada apa yang tidak bisa kamu ubah hanya akan menyeretmu lebih dalam. Dan semakin cepat kamu merangkul kebenaran itu, semakin cepat kamu akan bernapas dengan bebas. Seneca, salah satu tokoh besar filosofi Stoik, mengatakannya tanpa basa-basi. Dia yang menderita sebelum diperlukan, menderita lebih dari yang diperlukan. Terjemahan: tidak ada gunanya mendahului tragedi atau hidup dalam mode bagaimana jika. Dan ada sesuatu yang sulit kita terima. Ketidakpastian. Kita telah dijual kebohongan bahwa segalanya dapat diprediksi, direncanakan, dikendalikan, tetapi kenyataannya berbeda. Tidak ada yang dijamin. Tidak ada. Bukan cinta, bukan pekerjaan, bahkan bukan besok. Ketidakpastian bukan musuh, itu bagian dari jalan. Berusaha hidup dengan peta sempurna di dunia yang berubah setiap 5 menit seperti ingin menari dengan kursi. Kamu akan terbentur dan, terlebih lagi, menjadi bahan tertawaan. Jadi, ubahlah pendekatannya. Alih-alih terobsesi memiliki segala sesuatu di bawah kendali, kerjakan kemampuan adaptasimu. Itu memang bergantung padamu. Kurangi ekspektasi absurd yang hanya ada di kepalamu. Berhentilah mengharapkan semua orang bertindak seperti yang akan kamu lakukan. Dunia berfungsi seperti yang kamu pikir seharusnya. Segala sesuatu berjalan persis seperti yang kamu rencanakan. Karena jika kamu terus mengukur kedamaianmu berdasarkan apa yang kamu harapkan, kamu tidak akan pernah memiliki kedamaian. Tanyakan pertanyaan ajaib setiap kali sesuatu mengganggumu. Apakah ini bergantung padaku? Dan jika jawabannya iya, bertindaklah. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Ambil keputusan, ambil langkah. Tetapi jika jawabannya tidak, maka kamu memiliki 2 pilihan. Menerimanya atau menderita seolah-olah kamu bisa mengubahnya. Kamu yang memilih. Ingin strategi praktis lain? Beri nama pada apa yang tidak bisa kamu kendalikan dan pisahkan dari dirimu. Katakan dengan lantang, ini tidak bergantung padaku. Ada kekuatan luar biasa dalam mengucapkannya. Seolah-olah otakmu akhirnya mengerti bahwa itu tidak perlu memikulnya. Awalnya sulit karena kita diprogram untuk mengendalikan. Tapi seiring waktu, kamu akan menyadari bahwa hidup seperti itu, dengan ringannya mental itu, jauh lebih cerdas daripada melelahkan diri dalam pertempuran yang kalah. Dan tidak, ini bukan tentang menjadi dingin atau acuh tak acuh. Ini tentang menjadi dewasa secara emosional. Memahami bahwa memiliki emosi tidak berarti menjadi budaknya. Kamu bisa merasakan sakit, ya, tetapi tidak memberinya makan. Kamu bisa menangis, tentu saja, tetapi tanpa terjebak dalam drama abadi. Kamu bisa mengenali kesedihan tanpa mengubahnya menjadi identitas. Ketika kamu menerima apa yang tidak bisa kamu ubah, kamu tidak menjadi pasif, kamu menjadi bijaksana. Karena alih-alih menyia-nyiakan energi pada hal yang tidak berguna, kamu menginvestasikannya pada hal yang mungkin, dan di sanalah segalanya berubah. Jadi lain kali ketika sesuatu keluar dari rencanamu yang sempurna, tarik napas. Jangan terpancing, jangan mengeluh, jangan dramatis. Cukup tanyakan pada dirimu, apakah ini bergantung padaku? Dan jawablah dengan keberanian seseorang yang tidak lagi bersedia menderita karena apa yang tidak bisa dia kendalikan. Karena terkadang kekuatan sejati tidak terletak pada mengubah hal-hal, tetapi pada berhenti melawannya. Menerima apa yang tidak bisa kamu ubah bukanlah kepasrahan. Itu adalah kebijaksanaan dalam bentuknya yang paling murni. 3. Perkuat dialog internalmu. Ada seseorang yang berbicara buruk kepadamu setiap hari, menghakimimu, membandingkanmu, mengulang bahwa kamu tidak cukup baik, bahwa kamu terlambat, bahwa kamu tidak cukup. Dan tidak, itu bukan bosmu, bukan mantanmu, bukan ibumu dengan komentar pasif-agresifnya.
Itu adalah kamu. Ya, kamu. Suara internalmu sendiri, narator tak terlihat yang ada di kepalamu, seringkali adalah musuh terburukmu, dan yang terburuk adalah kamu mempercayainya. Kamu berbicara pada dirimu sendiri seperti yang tidak akan pernah kamu lakukan pada orang asing, dan kemudian kamu bertanya-tanya mengapa kamu tidak termotivasi, cemas, atau harga dirimu merayap di lantai. Aneh kan? Saatnya bangun, saatnya berhenti hidup dengan kritikus internal itu yang tidak diam, bahkan ketika kamu dalam keheningan. Karena jika kamu tidak belajar mengubah dialog yang kamu miliki dengan dirimu sendiri, tidak ada buku self-help atau kutipan cantik di Instagram yang akan melakukan pekerjaan itu untukmu. Apakah kamu ingin tidak ada yang benar-benar memengaruhimu? Mulailah dengan memperkuat cara kamu berbicara pada dirimu sendiri. Karena jika kamu tidak berada di pihakmu, siapa yang akan berada di sana? Bayangkan seorang teman memberitahumu bahwa dia mengalami hari yang buruk, merasa tidak maju, atau melakukan kesalahan dalam sesuatu yang penting. Apa yang akan kamu katakan? Pasti kamu akan menyemangatinya. Kamu akan mengatakan bahwa kita semua memiliki hari seperti itu, bahwa itu bukan akhir dunia. Sekarang tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah kamu mengatakan itu pada dirimu sendiri ketika sesuatu yang serupa terjadi padamu? Atau apakah kamu malah mengucapkan, betapa tidak bergunanya aku? Sekali lagi aku melakukan kesalahan. Ini tidak akan pernah berhasil. Tepat. Disitulah masalahnya. Berbicara pada dirimu sendiri seperti yang akan kamu lakukan pada seorang teman, bukanlah sentimentalitas dari buku murahan. Itu adalah alat untuk bertahan secara emosional. Pikiranmu mendengar semua yang kamu katakan dan mengubahnya menjadi kebenaran. Jika sepanjang hari kamu mengulang bahwa kamu adalah kekacauan, otakmu tidak akan membantah, hanya akan mulai berperilaku seolah-olah kamu memang begitu. Itulah mengapa penting untuk menjaga tidak hanya apa yang kamu pikirkan, tetapi juga nada yang kamu gunakan untuk memikirkannya. Filosofi Stoik, dengan Seneca sebagai salah satu referensinya yang besar, sudah memperingatkan bahwa kita tidak boleh terbawa oleh pikiran irasional. Kaum Stoik berpendapat bahwa bukan fakta yang mengganggu kita, tetapi bagaimana kita menafsirkannya. Dan filter interpretasi itu disebut dialog internal. Jika filtermu kotor dengan drama, mental korban, atau tuntutan berlebihan pada diri sendiri, realitas akan selalu terlihat lebih buruk dari yang sebenarnya. Mulailah mengidentifikasi pikiran-pikiran yang tidak realistis. Kita semua memilikinya. Yang terdengar sangat meyakinkan, tetapi jika kamu periksa, mereka akan runtuh dengan sendirinya. Semuanya salah untukku. Serius, semuanya sejak kamu lahir? Atau tidak ada yang mencintaiku? Tidak ada. Bahkan anjingmu, sedikit berlebihan, ya? Tapi begitu kamu menyadari betapa absurdnya itu. Teknik yang berguna adalah menuliskan apa yang kamu pikirkan seolah-olah orang lain yang mengatakannya dan kemudian menjawab dirimu sendiri dengan logika. Hal yang sangat menyakitkan bagimu ketika kamu memikirkannya kehilangan kekuatan, ketika kamu melihatnya tertulis dan menganalisisnya dengan tenang. Dan inilah bagian fundamental lainnya. Ubah narasinya. Jangan hanya mempertanyakan apa yang kamu pikirkan. Ubah cerita yang kamu ceritakan pada dirimu sendiri. Ubah dari aku berantakan menjadi aku sedang belajar. Dari aku selalu gagal menjadi kali ini tidak berjalan seperti yang kuharapkan. Dari aku tidak bisa mengatasi ini menjadi ini menantangku. Itu bukan sihir, itu kebersihan mental. Sama seperti kamu tidak membiarkan rumahmu penuh sampah, kamu seharusnya tidak membiarkan kepalamu dipenuhi dengan pikiran beracun. Ganti drama dengan kejernihan. Tidak semua hal buruk yang kamu pikirkan itu nyata. Tidak semua yang kamu rasakan adalah kebenaran mutlak. Seringkali kamu melebih-lebihkan tanpa menyadarinya. Dan semakin kamu mendramatisir, semakin sulit mengambil keputusan, melihat opsi, atau menemukan solusi. Drama mengaburkan, kejernihan membebaskan. Berbicara pada dirimu sendiri dengan kejernihan seperti menyalakan lampu di ruangan yang berantakan. Kekacauan masih ada, tetapi setidaknya kamu tahu di mana harus melangkah.
Praktik kuat lainnya adalah mengucapkan dengan lantang apa yang kamu butuhkan atau rasakan, tetapi dengan rasa hormat pada dirimu sendiri. Hari ini aku merasa lelah, tapi itu tidak membuatku lemah. Aku membuat kesalahan, tapi itu tidak menentukan nilaiku. Kedengarannya aneh pada awalnya, aku tahu, tapi pikiranmu membutuhkannya. Pikiranmu membutuhkan suara internal yang bukan cambuk, melainkan jangkar. Karena ketika dunia menjadi kebisingan, suara internalmu seharusnya menjadi perlindungan, bukan hukuman. Tidak semua yang terjadi di luar bergantung padamu, tetapi apa yang terjadi di dalam diri bergantung padamu. Dan disitulah letak kekuatan sejati. Kamu bisa membiarkan pikiranmu menjadi medan perang, atau kamu bisa mengubahnya menjadi tempat yang aman. Kamu yang memilih. Jadi, lain kali ketika kamu mendapati dirimu berbicara buruk pada dirimu sendiri, berhenti, tarik napas, dan tanyakan pada dirimu, apakah aku akan berbicara seperti ini pada seseorang yang aku sayangi? Jika jawabannya tidak, maka kamu juga tidak seharusnya berbicara seperti itu pada dirimu sendiri. Rawat kata-kata internalmu seperti kamu merawat napasmu. Karena jika kamu tidak memperlakukan dirimu sendiri dengan hormat, kamu akan menunggu di luar untuk sesuatu yang bahkan tidak kamu berikan pada dirimu sendiri. Terkadang yang paling kamu butuhkan bukan seseorang yang datang menyelamatkanmu, tetapi belajar berbicara pada dirimu sendiri seolah-olah kamu sudah diselamatkan. Nada yang kamu gunakan untuk berbicara pada dirimu sendiri bisa menjadi perbedaan antara menyerah atau memulai kembali. 4. Latih jarak emosional. Ada sesuatu yang masih belum cukup sering dikatakan padamu. Tidak semua yang mengganggumu layak mendapat tanggapan, dan tidak semua yang menyakitkanmu bersifat pribadi. Tetapi itulah kamu, memikul emosi orang lain, seolah-olah itu milikmu, bereaksi dengan perut daripada kepala, dan berkelahi dengan orang yang bahkan tidak menyadari apa yang telah mereka lakukan. Terkadang terasa seolah-olah jika tidak semua hal memengaruhimu begitu dalam, kamu akan merasa kosong. Seolah hidup dalam damai adalah sinonim dari ketidakpedulian. Dan tidak, bukan itu. Hidup dalam damai adalah sinonim dari kecerdasan emosional, dari tahu bagaimana mempraktikkan sesuatu yang dikuasai sedikit orang. Jarak emosional. Ya, perbedaan kecil yang besar antara merasakan emosi dan menjadi emosi itu. Antara bereaksi seperti Pegas atau memilih bagaimana dan kapan merespons. Dan itu, meski terdengar sangat sederhana, lebih merupakan strategi praktis daripada sihir spiritual. Filosofi Stoik sudah memahaminya berabad-abad lalu. Marcus Aurelius misalnya, bukanlah seorang guru Instagram, dia adalah kaisar Roma. Dia memerintah, membuat keputusan, memiliki musuh di mana-mana, dan tetap menulis bahwa jika kamu terganggu oleh sesuatu yang eksternal, masalahnya tidak terletak pada hal yang mengganggumu, tetapi pada persepsimu tentang hal itu. Dengan kata lain, tarik napas, tenang, dan jangan menganggap segala sesuatu terlalu serius. Mempraktikkan jarak emosional bukan berarti menjadi batu, justru sebaliknya. Itu adalah belajar mengenali apa yang kamu rasakan tanpa membiarkannya mengendalikanmu. Bayangkan emosimu seperti kereta yang melewati stasiun. Kamu berada di peron, kereta datang, berisik, menarik perhatianmu, tetapi kamu memutuskan apakah akan naik atau membiarkannya lewat. Apa yang biasa kita lakukan adalah berlari ke kereta dan terbawa tanpa bertanya bahkan kemana tujuannya. Dan tentu saja, kita berakhir di tujuan emosional yang tidak kita inginkan sama sekali. Mulailah dari dasar, tarik napas sebelum merespons. Tampaknya saran sederhana, tetapi itu bisa menyelamatkanmu dari 1000 argumen yang tidak berguna. Pesan yang salah ditafsirkan, nada sarkastik, tatapan yang tidak kamu pahami dan kamu sudah menyala. Pada saat itu, otak emosionalmu yang memegang kendali. Jika kamu menarik napas, meski hanya 5 detik, kamu memberi waktu pada otak rasionalmu untuk mengambil kembali kendali. Karena sebagian besar waktu kamu tidak menyesali apa yang kamu rasakan. Kamu menyesali apa yang kamu katakan ketika kamu merasakannya. Praktik mendasar lainnya, amati emosi tanpa menjadi emosi itu. Jika kamu marah, jangan katakan, "Aku berantakan dan aku sedang merasakan amarah."
Ganti "aku adalah" dengan "aku sedang". Tampaknya sepele, tetapi tidak. Bahasa menciptakan realitas. Ketika kamu mendefinisikan dirimu dengan apa yang kamu rasakan, kamu terperangkap dalam hal itu. Tetapi jika kamu melihatnya sebagai sesuatu yang sementara, seperti awan di langit, maka kamu bisa membiarkannya berlalu tanpa membuatmu terbawa. Kamu juga harus memahami sesuatu yang tampak jelas, tetapi tidak. Tidak semua yang dilakukan orang lain ada hubungannya denganmu. Orang bertindak dari luka, ketakutan, kekosongan mereka, dan kamu bukan pusat alam semesta. Terkadang seseorang mengabaikanmu karena mereka sedang terganggu, bukan karena mereka membencimu. Terkadang seseorang membalasmu dengan buruk karena mereka mengalami hari yang buruk, bukan karena mereka ingin menyakitimu. Tetapi kamu, alih-alih mengamati dengan tenang, menganggap semuanya secara pribadi dan, tentu saja, akhirnya mengumpulkan kekecewaan seperti piala. Dan kemudian ada racun sunyi lainnya. Kebutuhan untuk memiliki kebenaran. Urgensi internal untuk membuktikan bahwa kamu tahu lebih banyak. Bahwa orang lain salah. Bahwa kamu memiliki kebenaran. Dan apa yang kamu menangkan? Medali, piala tak terlihat? Atau hanya perasaan telah kehilangan 10 menit dari hidupmu dalam argumen yang absurd? Belajarlah melepaskan kebutuhan itu. Tidak semua hal layak diperjuangkan. Tidak semua pertempuran layak mendapat energimu. Terkadang memiliki kedamaian lebih penting daripada memiliki kebenaran. Mempraktikkan jarak emosional pada dasarnya adalah belajar melindungi dunia batinmu. Karena ketika kamu membiarkan diri terbawa oleh setiap hal yang terjadi di luar, kamu hidup terbuka, rentan, lelah. Tetapi jika kamu bisa memberi sedikit ruang antara apa yang terjadi dan bagaimana kamu merespons, maka kamu menjadi kuat. Tidak tembus pandang, tetapi teguh. Tidak dingin, tetapi sadar. Dan jangan khawatir jika kamu tidak menguasainya pada percobaan pertama. Ini adalah latihan. Sama seperti kamu memperkuat otot, kamu bisa memperkuat keterampilan ini. Setiap kali kamu memilih untuk tidak bereaksi segera, kamu menang. Setiap kali kamu mengamati daripada meledak, kamu tumbuh. Setiap kali kamu memilih kedamaianmu sebelum harga dirimu, kamu maju. Jadi lain kali ketika sesuatu mengganggumu, jangan lari, jangan meledak, jangan menganggapnya secara pribadi. Tarik napas, pikirkan, biarkan kereta lewat, dan kemudian putuskan sendiri apakah layak untuk dinaiki. Karena ada perbedaan besar antara merasakan dan bereaksi, dan perbedaan itu disebut kebebasan. Orang yang tahu menjaga jarak emosional tidak menjauh dari kehidupan. Mereka mendekat pada kedamaian sejati mereka. 5. Bangun rutinitas ketenangan. Ada sesuatu yang tidak diajarkan di sekolah atau diulang di rumah, tetapi harus kamu tato di dahi. Jika kamu tidak membangun rutinitas yang melindungi kedamaianmu, dunia akan membangun yang akan merampasnya. Begitu saja, tanpa anestesi. Karena bukan kebetulan kamu mengakhiri setiap hari merasa lelah, dengan kepala siap meledak dan jiwa meminta liburan mendesak. Hal yang aneh adalah kamu menyalahkan pekerjaan, media sosial, orang-orang, tetapi jarang kamu bertanya, apa yang kamu lakukan untuk tidak tenggelam dengan kebisingan? Dan tidak, ini bukan tentang pergi ke Tibet untuk meditasi 3 bulan, atau menyalakan lilin aromatik sambil mengulangi mantra yang tidak kamu pahami. Ini tentang memiliki struktur, tentang menciptakan momen-momen yang menopangmu ketika segala sesuatu di sekitarmu tampak runtuh. Karena ketenangan di dunia yang dirancang untuk kekacauan tidak muncul secara ajaib. Itu dibangun setiap hari, dengan sengaja, seperti ritual sakral yang tidak boleh kamu langgar. Memulai hari dalam mode otomatis adalah resep sempurna untuk menabrak sebelum sarapan. Kamu membuka mata, melihat ponsel, melihat berita, membandingkan diri di Instagram, memeriksa pesan pekerjaan, dan kamu sudah terkontaminasi sebelum mencuci muka. Itu sebabnya kamu membutuhkan ritual pagi yang mengatur pikiranmu sebelum dunia memasukkan kebisingannya. Aku tidak berbicara tentang rutinitas 2 jam dengan yoga, jurnal, dan sarapan organik. Aku bicara 5 menit untuk dirimu. Bernapas, meregangkan tubuh, memikirkan satu niat untuk hari itu. Sesuatu yang sederhana, seperti,
Hari ini aku tidak akan terpancing dengan hal-hal yang tidak bergantung padaku. Dengan itu saja, kamu sudah melakukan sesuatu yang kebanyakan orang tidak lakukan. Mengambil kendali sebelum menyerahkannya. Di siang hari, rahasianya terletak pada jeda-jeda kecil. Momen minimal yang berfungsi untuk mengatur ulang sistem. Kamu tidak perlu liburan di Bali. Kamu perlu menutup mata 30 detik di antara tugas-tugas, melepaskan ponsel ketika tidak mendesak, menarik napas dalam-dalam sebelum membalas email yang mengganggumu. Detail-detail yang tampak konyol itu seperti restart system, pemutusan energi kecil yang mencegah korsleting emosional. Kaum stoik, meskipun tidak memiliki notifikasi atau stres perkotaan, sudah memahami ini. Mereka hidup menurut prinsip-prinsip yang memungkinkan mereka tetap terpusat, bahkan jika kekaisaran terbakar. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa jika kamu tidak bisa menguasai yang eksternal, kuasai yang internal. Dan itu, pembaca yang budiman, dimulai dari jeda-jedamu. Dan ketika malam tiba, alih-alih membiarkan dirimu jatuh seperti kain kotor di tempat tidur, kamu harus memanfaatkan ruang itu sebagai penutup. Karena hari tidak berakhir ketika kamu mematikan lampu, tetapi ketika kamu berdamai dengan apa yang terjadi. Lakukan tinjauan cepat. Apa yang menggangguku hari ini yang seharusnya tidak? Apa yang aku lakukan dengan baik yang bisa aku ulangi besok? Pikiran apa yang perlu aku lepaskan untuk tidur dengan damai? Kamu tidak perlu menulisnya di buku harian kulit. Kamu bisa memikirkannya saat menyikat gigi. Yang penting adalah menutup siklus, karena jika tidak, pikiranmu membawanya ke bantal, dan keesokan harinya kamu bangun dengan hutang emosional dari hari sebelumnya. Dan kemudian ada kebiasaan-kebiasaan sunyi itu yang, tanpa kamu sadari, melindungi ketenangan pikiranmu seperti perisai tak terlihat. Tidur nyenyak, makan tanpa terburu-buru, berolahraga tanpa mengubahnya menjadi siksaan, mengelilingi diri dengan orang-orang yang tidak mengurasmu, mengatakan tidak ketika perlu, menjauh dari drama orang lain, dan yang terpenting, menumbuhkan ruang di mana kamu bisa bernapas tanpa merasa sedang berlari maraton. Semua itu adalah rutinitas ketenangan. Dan jika menurutmu itu jelas, tanyakan pada dirimu mengapa kamu tidak melakukannya. Karena masalahnya bukan kekacauan dunia, tetapi betapa buruknya kamu mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Kamu tidak bisa menghindari hal-hal terjadi padamu, tetapi kamu bisa menghindari datang hancur ke setiap situasi. Memiliki rutinitas ketenangan tidak membuatmu menjadi orang yang sempurna, itu membuatmu menjadi orang yang kuat. Dan bukan kuat seperti orang yang menahan segalanya, tetapi kuat seperti orang yang tahu kapan berhenti, kapan melepaskan, kapan bernapas. Tindakan pemberontakan terbesar hari ini bukan berteriak lebih keras, tetapi berada dalam damai. Itu adalah melihat kekacauan dan memilih untuk tidak bereaksi seperti boneka. Itu adalah bangun dengan niat, berjalan dengan tujuan, dan tidur dalam keheningan, tanpa hutang emosional yang menghilangkan tidurmu. Jadi, berhentilah menunggu ketenangan datang sendiri. Itu tidak akan datang. Itu sibuk dengan mereka yang membangunnya. 6. Ubah kesulitan menjadi kekuatan. Hidup tidak selalu datang dengan label mudah digunakan. Terkadang hidup melemparkan masalah kepadamu seolah-olah kamu adalah penjaga gawang tim divisi 3 tanpa sarung tangan. Dan di sana kamu, menerima pukulan demi pukulan, bertanya-tanya mengapa kamu, mengapa sekarang, mengapa semuanya bersamaan. Tapi mungkin kamu mengajukan pertanyaan yang salah. Alih-alih bertanya mengapa, kamu harus mulai bertanya untuk apa. Karena ya, meski terdengar seperti kutipan di cangkir kopi, setiap kesulitan yang menembusmu juga membentukmu. Dan inilah poin kuncinya. Atau kamu belajar mengubahnya menjadi kekuatan, atau itu akan menggilasmu. Perbedaan antara tenggelam atau menguatkan diri di hadapan masalah tidak terletak pada apa yang terjadi, tetapi pada bagaimana kamu menafsirkannya. Kaum Stoik, dengan Seneca sebagai salah satu referensinya yang paling tajam, sudah mengatakannya tanpa basa-basi. Kesulitan memperkuat pikiran seperti kerja memperkuat tubuh. Artinya, jika semuanya berjalan baik untukmu, kamu akan selalu hidup seperti tanaman hias. Cantik, tetapi rapuh. Masalahnya bukanlah rasa sakit.
Masalahnya adalah ketika kamu mengubahnya menjadi alasan. Mari kita ke intinya. Semua yang telah menyakitimu telah mengajarkanmu sesuatu, meski pada saat itu kamu tidak melihatnya, meski hanya meninggalkan bekas luka. Tetapi bekas luka itu, jika kamu tahu cara membacanya, adalah peta. Setiap masalah yang telah kamu alami memiliki pelajaran yang, jika tidak kamu pelajari, kamu dikutuk untuk mengulanginya. Itulah mengapa keputusan berani pertama adalah ini. Berhenti melihat kesulitan sebagai musuh. Mulailah melihatnya sebagai guru. Apakah itu menyakitkan? Baik. Tanyakan, apa yang ini bentuk dalam diriku? Pertanyaan itu mengubah permainan. Karena ketika kamu memasuki mode korban, kamu tahu, kasihan aku yang mengumpulkan kemalangan dan mencari belas kasihan, kamu kehilangan kendali. Kamu menjadi penonton kehidupanmu sendiri. Sebaliknya, ketika kamu memilih protagonisme, kamu memahami bahwa kamu tidak dapat mengendalikan semua yang terjadi padamu, tetapi kamu dapat memutuskan apa yang kamu lakukan dengannya. Dan di sanalah kekuatan sejati lahir, bukan dalam menghindari rasa sakit, tetapi dalam menggunakannya sebagai pendorong. Pikirkan ini, ketapel membutuhkan ketegangan untuk melemparkan sesuatu jauh. Tanpa perlawanan, tidak ada kekuatan. Hal yang sama terjadi padamu. Semakin kamu belajar menyalurkan apa yang menyakitkanmu, semakin jauh kamu bisa pergi. Tetapi untuk itu, kamu perlu berhenti mengulangi drama dan mulai membangun dengan apa yang kamu miliki. Aku tidak berbicara tentang menyangkal apa yang kamu rasakan atau berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja ketika tidak. Aku berbicara tentang tidak terjebak dalam lumpur. Teknik sederhana. Ketika menghadapi kesulitan, tulis 3 hal yang situasi itu paksakan untuk kamu kembangkan. Kesabaran, keberanian, batasan, kerendahan hati. Segala sesuatu memiliki tujuan, bahkan hal yang sekarang tampak tidak masuk akal. Dan ketika kamu memberi nama pada apa yang kamu pelajari, kamu berhenti menderita dengan sia-sia. Kamu mulai tumbuh sungguhan. Dan kemudian datang bagian penting lainnya. Rasa sakit sebagai daya tarik, sebagai bahan bakar, sebagai alasan untuk maju, bukan untuk berhenti. Seseorang meninggalkanmu. Sempurna. Sekarang kamu memiliki ruang untuk membangun kembali dirimu tanpa bergantung pada orang lain. Kamu ditolak dalam sesuatu yang kamu inginkan. Bagus, itu mendorongmu untuk menjadi lebih baik. Orang mengecewakanmu. Lebih baik, sekarang kamu tahu dengan siapa tidak bisa diandalkan. Setiap pukulan, jika kamu tahu cara mengelolanya, adalah peluang yang menyamar sebagai tragedi. Tentu kamu akan menangis, tentu kamu akan memiliki hari di mana semuanya tampak menanjak. Tetapi disitulah kamu memutuskan apakah akan menggunakan rasa sakit sebagai alasan untuk tetap di tanah, atau sebagai alasan untuk bangkit lebih kuat. Dan ya, lebih mudah mengatakannya daripada melakukannya. Tetapi juga lebih mudah menyerah daripada menghadapi. Kamu memutuskan cerita apa yang ingin kamu ceritakan pada dirimu sendiri. Ingat ini, tidak ada orang yang mencapai sesuatu yang hebat melakukannya tanpa kesulitan. Dan tidak semua orang memiliki sumber daya, kontak, atau keberuntungan. Apa yang mereka miliki adalah sikap, pandangan yang terlatih untuk tidak hancur oleh masalah, tetapi untuk membacanya sebagai tanda pertumbuhan. Filosofi Stoik tidak menjanjikan hidup tanpa rasa sakit, tetapi memberi kamu alat agar rasa sakit tidak menghancurkanmu, dan itu perbedaan yang besar. Jadi, lain kali ketika hidup memberimu tamparan emosional, jangan berikan pipi lainnya seolah-olah kamu adalah martir. Juga jangan berteriak ke langit seolah-olah alam semesta membencimu. Diam sebentar, tarik napas, tanyakan. Apa yang ini bentuk dalam diriku? Dan ketika kamu memiliki jawabannya, gunakan sebagai perisai, sebagai trampolin, sebagai mesin, karena ketika kamu belajar mengubah kesulitan menjadi kekuatan, kamu menyadari sesuatu yang brutal. Apa yang paling menghancurkanmu juga yang paling membangunmu. 7. Latih disiplin emosional. Ada sebuah kata yang terdengar membosankan, kaku, bahkan kuno,
tetapi sebenarnya adalah kunci agar tidak ada dan tidak ada yang mengacaukan dirimu dari dalam. Disiplin. Ya, hal yang sama yang kamu hindari ketika memutuskan menunda yang penting, ketika merespons dengan amarah, ketika menyerah pada hari buruk pertama, atau ketika membiarkan diri terbawa oleh apa yang kamu rasakan, seolah-olah kamu adalah baling-baling emosional. Tapi hati-hati, kita tidak berbicara tentang disiplin yang berteriak dan menghukum, tetapi tentang yang jauh lebih kuat. Disiplin emosional, yang tidak dilihat siapapun, tetapi membedakan antara siapa yang hancur di hadapan masalah dan siapa yang melewatinya tanpa kehilangan kendali. Karena ada sesuatu yang perlu kamu pahami. Kamu tidak bisa hidup mengikuti impulsmu. Kamu tidak bisa membangun kedamaian batin jika setiap kali sesuatu tidak kamu sukai, kamu bereaksi seolah-olah jiwamu telah ditabrak. Dan tidak, ini bukan tentang menelan segalanya atau berpura-pura kamu adalah batu. Ini tentang melatih pikiranmu untuk menahan badai tanpa kehilangan kemudi. Dan itu, seperti semua otot, membutuhkan latihan. Mari kita mulai dari awal. Menerima ketidaknyamanan tanpa lari. Tahukah kamu mengapa begitu banyak orang hidup frustrasi? Karena mereka menginginkan hasil tanpa usaha, kejelasan tanpa keraguan, cinta tanpa luka, ketenangan tanpa kekacauan. Tetapi ketidaknyamanan bukan musuh. Itu adalah gym emosional. Setiap kali kamu memilih untuk tetap berada dalam emosi yang sulit tanpa bereaksi seperti anak 3 tahun, kamu memperkuat karaktermu. Itu tidak nyaman ya, tetapi sama seperti kamu berkeringat untuk memiliki tubuh yang kuat, kamu harus melalui emosi tertentu untuk memiliki pikiran yang kuat. Kaum Stoik tahu betul. Marcus Aurelius, kaisar Roma dan filsuf di waktu luangnya, menulis untuk dirinya sendiri pengingat yang masih berlaku hari ini. Jika sesuatu yang eksternal menyakitkanmu, bukan itu yang memengaruhimu, tetapi penilaianmu tentang hal itu, dan kamu dapat mengubah penilaian itu sekarang juga. Frasa itu merangkum disiplin emosional. Kamu tidak menyangkal apa yang kamu rasakan, tetapi kamu juga tidak membiarkannya menyeretmu. Langkah kedua adalah menetapkan batas, tetapi tidak hanya dengan orang lain, juga dengan dirimu sendiri. Batas untuk tidak merespons ketika kamu kesal. Batas untuk tidak kembali ke kebiasaan yang sudah kamu tahu menyakitkanmu. Batas untuk tidak membenarkan apa yang kamu tahu tidak menambah nilai bagimu. Karena jika kamu tidak menertibkan dunia internalmu, siapapun bisa datang dan mengacaukannya. Dan aku tidak berbicara tentang batas yang agresif atau memenggal kepala dalam hidup. Aku berbicara tentang keputusan sadar, seperti mengatakan, aku tidak akan menjawab sekarang karena aku sedang panas. Atau, aku tidak akan membiarkan pikiran ini menyeretku ke tempat di mana aku pernah berada dan tidak menyukainya. Sekarang datang salah satu poin yang paling sulit. Jangan bernegosiasi dengan dirimu sendiri di saat-saat lemah. Karena tentu saja, ketika semuanya berjalan baik, kamu adalah raja motivasi. Tetapi kemudian datang penurunan, kelelahan, kecemasan, dan kamu mulai bernegosiasi. Baiklah, hari ini aku lewatkan hanya sekali ini. Bagaimanapun aku sudah gagal sekali, tidak masalah. Tidak masalah. Justru pada saat-saat itulah kamu harus tetap bertahan. Karena jika kamu selalu menyerah pada hal yang sulit, kamu tidak akan pernah memiliki kekuatan untuk hal yang penting. Disiplin emosional tidak diuji ketika semuanya mengalir, tetapi ketika semuanya bergetar. Dan inilah salah satu ide paling kuat. Pertahankan kesepakatan diam dengan identitasmu. Komitmen-komitmen yang tidak perlu kamu umumkan, tetapi yang mendefinisikan kamu. Seperti misalnya, aku tidak berteriak ketika marah. Aku tidak kembali ke hubungan itu yang menghancurkanku. Aku tidak meninggalkan rutinitasku meskipun tidak ada yang melihatku. Perjanjian-perjanjian itu adalah jangkar. Mereka menahanmu ketika segalanya bergerak. Mereka adalah bagian dari versi dirimu yang ingin kamu bangun, karena pada akhirnya identitasmu tidak terbentuk dari apa yang kamu impikan, tetapi dari apa yang kamu lakukan ketika tidak ada yang memaksamu. Melatih disiplin emosional bukanlah tren atau pidato pelatih.
Itu adalah bertahan hidup di dunia yang sepanjang waktu ingin mengeluarkanmu dari pusatmu. Jika kamu tidak berlatih, kamu bereaksi. Jika kamu bereaksi, kamu terseret. Dan jika kamu terseret, kamu akhirnya menjadi budak dari apa yang kamu rasakan, dari apa yang orang lain lakukan, dari apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Tetapi jika kamu belajar bernapas sebelum merespons, menahan diri ketika goyah, tidak menyerah ketika lemah, dan mempertahankan perjanjianmu, bahkan ketika tidak ada yang bertepuk tangan, maka kamu bebas. Tidak sempurna, tetapi bebas. Jadi, lain kali ketika kamu merasa semuanya melampaui batasmu, jangan lari, jangan meledak, jangan menghindar. Tetaplah amati. 8. Hiduplah dengan tujuan, bukan dengan tergesa-gesa. Kita hidup di era kecepatan, semuanya berlari, terbakar, mendesak. Kamu bangun sudah terlambat, sarapan seolah dikejar. Membalas pesan sambil berjalan, bicara dengan seseorang sambil memikirkan hal lain, dan ketika akhirnya kamu duduk, kamu merasa hampa. Terdengar familiar? Tentu, karena saat ini norma hidup adalah tergesa-gesa, dan yang paling aneh adalah kamu berlari sangat kencang ke suatu tempat yang tak kamu ketahui. Kamu hanya tahu bahwa jika berhenti, merasa bersalah, seolah berhenti adalah kegagalan. Tapi ada jebakan dalam semua ini. Bergerak tidak berarti maju. Sibuk tidak berarti benar-benar hidup. Dan sibuk menyelesaikan hal-hal sepanjang hari tidak berarti kamu melakukan hal yang benar-benar penting. Tahukah kamu di mana letak kekuatan sejati hari ini? Hidup dengan tujuan, bukan dengan tergesa-gesa, karena ketergesaan menguras, tetapi tujuan memusatkan. Dan itulah perbedaan antara sekadar bertahan dan benar-benar hidup. Kaum Stoik sudah sangat paham hal ini. Marcus Aurelius, yang bukan orang dengan sedikit tugas, mengatakan sesuatu yang luar biasa. Sibukkan dirimu dengan hal yang bergantung padamu dan berjalanlah lurus ke arah itu. Bukan urgensi yang dipaksakan, bukan reaksi emosional yang kosong, niat, kejernihan, kesadaran. Bisakah kamu bayangkan bagaimana hidupmu akan berubah jika, sebelum berlari, kamu bertanya kemana dan untuk apa? Hidup dengan tujuan bukan berarti harus selalu jelas setiap saat. Itu berarti memiliki mercusuar internal, sesuatu yang mengingatkanmu siapa dirimu, apa yang penting bagimu, dan apa yang tidak ingin kamu korbankan, meski segalanya berguncang. Tapi jika kamu menjalani hidup seperti daun di angin, bereaksi pada apa yang terjadi, memadamkan api, menyenangkan semua orang kecuali dirimu sendiri, satu-satunya hal yang akan kamu capai adalah kelelahan. Gantikan urgensi dengan niat. Jangan balas pesan seperti refleks. Jangan ambil keputusan karena sudah waktunya. Jangan katakan ya hanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Mulailah memberi jeda 1 detik antara rangsangan dan tindakan. 1 detik itu bisa mengubah segalanya. Di sana kamu bisa mengevaluasi. Ini menggerakkan atau menyeretku. Ini mendekatkan atau mengalihkanku. Karena jika kamu tidak tahu mengapa melakukan apa yang kamu lakukan, kemungkinan besar kamu hidup dalam kehidupan orang lain. Berjalanlah menuju apa yang penting bagimu. Dan untuk itu, pertama-tama kamu harus tahu apa yang penting bagimu. Bukan apa yang masyarakat katakan harus penting, bukan apa yang orang tua atau lingkunganmu harapkan, tapi apa yang membakar dalam dirimu. Karena ketika kamu berjalan dengan arah, kecepatan menjadi tidak relevan. Keteguhan lebih penting daripada impuls. 1 langkah yang jelas lebih berharga daripada 10 langkah yang tergesa-gesa. Kamu tidak perlu lebih cepat, kamu perlu bergerak dengan makna. Hindari hidup dalam mode reaksi. Itu adalah mode zombie. Seseorang mengatakan sesuatu dan kamu langsung melompat. Sesuatu salah dan kamu hancur. Semua hal eksternal punya tombol langsung ke kedamaian batinmu. Dan hidup seperti itu tidak mungkin, atau setidaknya tidak mungkin hidup dengan baik. Latih jeda. Tarik napas sebelum menjawab. Pikir sebelum berasumsi. Rasakan sebelum meledak. Karena jika setiap hari kamu dalam posisi bertahan, kamu akan kehilangan energi bahkan untuk hal-hal yang tidak layak. Dan sebelum bertindak, tinjau motifmu.
Tanyakan pada dirimu, apakah aku melakukan ini karena takut atau karena keyakinan? Apakah aku memutuskan berdasarkan impuls atau tujuan? Apakah ini mewakili diriku atau mengkhianatiku? Melakukan ini bukan membuang waktu, melainkan menghemat waktu, karena jalan yang salah yang diambil dengan tergesa-gesa bisa mencuri bertahun-tahun darimu. Sebaliknya, pilihan yang baik yang dibuat dengan tenang bisa menandai seluruh hidupmu. Aku usulkan teknik sederhana tapi kuat. Setiap pagi, tulis 3 hal yang ingin kamu hormati hari itu. Bisa nilai-nilaimu, prioritasmu, atau tujuanmu. Kemudian, sepanjang hari, tinjau kembali. Tanyakan apakah tindakanmu selaras dengan hal itu. Jika tidak, sesuaikan lagi. Tidak apa-apa, ini bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang arah. Yang penting bukan tidak pernah menyimpang, tapi tahu cara kembali. Dan jangan salah paham. Hidup dengan tujuan bukan hidup lambat, tapi hidup dengan kejernihan. Kamu bisa bergerak cepat, ya, tapi dengan tahu mengapa. Ini bukan tentang menjadi pasif, tapi selektif. Tidak semua hal layak mendapat energimu, perhatianmu, atau waktumu. Ketergesaan membuatmu mengatakan ya pada segalanya. Tujuan mengajarimu mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Jadi, lain kali kamu merasakan kecemasan itu untuk berlari, membalas, melakukan lebih banyak, untuk tidak tertinggal, berhentilah, tarik napas, tanyakan pada dirimu. Apakah ini menuju ke tempat yang ingin kujuju atau hanya membuatku merasa sibuk? Dan jika itu bukan arahmu, itu bukan jalanmu, karena berlari tanpa makna melelahkan. Sebaliknya, maju dengan tujuan memberimu kedamaian. Dan di dunia yang berlari tanpa rem, kamu bisa menjadi pengecualian yang berjalan pelan, tapi dengan niat. Kamu tidak selalu butuh kecepatan lebih. Terkadang kamu hanya butuh kejernihan lebih. 9. Sederhanakan hidupmu. Pernahkah kamu sadar bahwa kamu mempersulit hidupmu sendiri? Dan aku tidak bicara tentang keputusan besar. Aku bicara hal-hal kecil, tumpukan komitmen yang kamu terima meski tidak ingin, chat yang kamu balas karena kebiasaan, tab yang terbuka di browser dan di kepala. Kita hidup dengan beban berlebih, tercerai-berai, menyeret hal yang tidak lagi bermanfaat dan berpegang pada hal yang sudah tiada. Lalu kamu bertanya, kenapa semua hal memengaruhiku begitu dalam? Ya karena kamu tidak punya ruang mental untuk bernapas. Kamu dibuat percaya bahwa hidup 1000 km per jam adalah hidup yang baik, bahwa semakin banyak hal yang dilakukan, semakin berharga dirimu, bahwa jika tidak sibuk, kamu membuang waktu. Tapi ini kebenaran yang tidak nyaman. Yang benar-benar melelahkan bukan aktivitasnya, tapi kebisingannya. Kejenuhan konstan dari tugas, pikiran, rangsangan, dan emosi yang bukan milikmu. Dan jika kamu tidak berbuat apa-apa, kamu akan menghabiskan hidup dengan bereaksi alih-alih memilih, kebalikan dari apa yang dipegang kaum Stoik. Filosofi Stoik tidaklah sederhana, ia menuntut, tapi jelas. Seneca, salah satu pilar Stoik, berkata bahwa hidup itu panjang jika kamu tahu cara memanfaatkannya. Dan tahukah kamu cara memanfaatkannya? Dengan membuang yang berlebihan, karena ketenangan pikiran tidak ditemukan dengan menambahkan hal, tapi dengan menguranginya. Lebih sedikit komitmen, lebih banyak kejernihan, lebih sedikit drama, lebih banyak fokus, lebih sedikit masa lalu, lebih banyak masa kini. Mari kita urai satu persatu. Langkah pertama adalah belajar mengatakan tidak. Kamu tahu berapa kali kamu menerima rencana, bantuan, rapat, atau tugas hanya karena takut mengecewakan. Dan sambil melakukan itu, kamu mengkhianati dirimu sendiri. Setiap kali kamu mengatakan ya pada hal yang tidak penting bagimu, kamu mengatakan tidak pada hal yang penting. Seperti memiliki koper dengan ruang terbatas, tapi kamu nekat mengisinya dengan batu milik orang lain. Lalu kamu mengeluh berat. Ya tentu berat. Belajarlah menyaring. Tidak semua hal layak. Tidak semua hal bermanfaat. Tidak semua hal layak mendapat tempat di agendamu. Kemudian ada kebisingan mental dan digital. Berapa banyak waktu dalam sehari kamu benar-benar hadir dalam apa yang kamu lakukan?
Karena kamu membaca email sambil memikirkan hal lain, membalas WhatsApp, melihat Instagram, makan sambil mengecek notifikasi, dan otakmu yang bukan multitugas meski kamu percaya begitu, akhirnya jenuh. Hapus yang tidak perlu. Lakukan pembersihan digital. Hapus yang tidak kamu gunakan, diamkan yang tidak memberimu nilai, dan yang terpenting, belajarlah untuk hadir di tempat kamu berada. Lalu bagaimana dengan prioritasmu? Apakah kamu punya kejelasan tentang apa yang benar-benar penting setiap hari? Karena jika tidak, kamu akan terbawa oleh hal yang mendesak alih-alih fokus pada hal yang esensial. Teknik yang berguna. Mulailah hari dengan menulis 3 hal yang jika kamu lakukan akan membuat hari itu berarti. Hanya 3, bukan 20, bukan daftar tak berujung yang hanya buat stres, dan sepanjang hari kembalilah ke daftar itu. Evaluasi apakah kamu mengabdikan energimu untuk hal itu atau menghabiskannya. Dan sekarang bagian yang tidak nyaman. Berhenti memikul cerita masa lalu. Karena satu hal adalah memiliki ingatan, dan hal lain adalah terjebak dalam arsip emosional yang seharusnya sudah kamu tutup. Kamu berpegang pada kesalahan, kekecewaan, percakapan yang sudah berakhir, dan itu memakan ruang yang sangat besar di pikiranmu. Ruang yang bisa digunakan untuk mencipta, tumbuh, beristirahat, tapi tidak. Disitulah kamu menghidupkan kembali bab-bab lama seolah masih bisa mengubah akhirnya. Kamu tidak bisa. Satu-satunya yang bisa kamu ubah adalah apa yang kamu lakukan sekarang dengan hal itu. Menyederhanakan bukan berarti menjadi dangkal, tapi menjadi strategis. Memilih ketenangan di atas kekacauan. Memprioritaskan diri sendiri tanpa perlu membenarkannya. Memahami bahwa ini bukan tentang melakukan lebih banyak, tapi melakukan lebih baik. Dan itu hanya bisa kamu capai ketika berhenti hidup seperti aplikasi yang terbuka di latar belakang, menguras baterai meski tidak digunakan. Kaum Stoik tidak punya ponsel, tapi mereka sangat paham apa yang kita sebut kejenuhan hari ini. Mereka bicara tentang pentingnya fokus pada hal yang bergantung pada diri sendiri, dan melepaskan hal yang tidak. Kamu bisa menerapkan hal yang sama hari ini. Lebih sedikit rangsangan, lebih sedikit komitmen tidak berguna, lebih sedikit kebisingan, lebih banyak niat, tujuan, keheningan batin. Jadi lain kali kamu merasa semua hal memengaruhimu, jangan cari jawaban di luar. Lihat ke dalam. Tanyakan pada dirimu apa yang kamu pikul yang bukan tanggung jawabmu. Apa yang kamu lakukan karena kebiasaan dan bukan pilihan? Apa yang bisa kamu lepaskan hari ini untuk merasa lebih ringan besok? Karena terkadang solusinya bukan melakukan lebih banyak, tapi melakukan lebih sedikit, tapi dengan lebih banyak makna. Hidup menjadi lebih ringan ketika kamu belajar melepaskan hal yang tidak seharusnya kamu pikul. 10. Lindungi energi interpersonalmu. Ada orang yang tidak perlu berteriak padamu untuk mengambil kedamaianmu. Mereka mencurinya perlahan, dengan diam yang berat, dengan komentar yang disamarkan sebagai nasihat, dengan tatapan yang menghakimi lebih dari 1000 kata. Dan kamu, dengan semua niat baikmu atau kurangnya batasanmu, jujur saja, di sana kamu bertahan, menjelaskan, membenarkan, mengalah, seolah menjadi orang baik berarti menoleransi semua orang yang lewat. Tidak, cukup sudah. Karena jika kamu tidak belajar melindungi energi interpersonalmu, kamu akan berjalan melangkah sambil mengosongkan diri ke tangan orang yang bahkan tidak tahu cara merawat. Energi terkuras, dan bukan hanya karena stres kerja atau kesibukan sehari-hari. Ia terkuras oleh orang-orang di sekitarmu. Ada yang menambah, menerangi, mengangkat, dan lalu ada yang lain yang menguras, memadamkan, melelahkan. Mereka yang setelah bicara 5 menit, membuatmu merasa setengah bulan ketenanganmu hilang. Dan yang paling parah bukan mereka ada, tapi kamu terus membiarkan pintu terbuka. Menetapkan batas bukan berarti egois, itu berarti mencintai diri sendiri. Dan tidak perlu membuat drama atau penjelasan panjang lebar. Cukup dengan kata, sampai di sini. Karena setiap kali kamu menoleransi ketidakhormatan, setiap kali kamu mengizinkan invasi emosional, kamu memberi izin untuk mengulanginya. Dan jika kamu tidak mempertahankan kestabilanmu,
Tidak ada orang yang akan melakukannya untukmu. Membedakan nasihat dan manipulasi adalah tingkat lain, karena ada orang yang menyamarkan kontrol mereka dengan kata-kata manis. Aku bilang ini demi kebaikanmu. Aku hanya mencoba membantumu. Kamu sebelumnya tidak seperti ini, dan karena takut mengecewakan, kamu menelan mentah-mentah. Tapi tidak semua yang dibungkus dengan kasih sayang adalah tulus. Ada yang memberi nasihat untuk mendekatkanmu. Ada yang memberi nasihat untuk memanipulasimu. Belajarlah merasakan perbedaannya. Nasihat sejati membuatmu lebih bebas, tidak lebih bingung. Mendorongmu, bukan membatasimu. Dan lalu kuncinya, kelilingi dirimu dengan orang yang memperluas dirimu, bukan yang mengecilkanmu. Kamu tahu orang-orang yang membuatmu merasa menjadi dirimu sendiri? Yang dengannya kamu tidak perlu berpura-pura atau banyak menjelaskan atau mengurangi cahayamu agar tidak mengganggu. Orang-orang itu seperti emas, jagalah mereka, karena lingkungan emosional lebih penting dari yang kamu kira. Kamu tidak wajib menjaga kedekatan dengan orang yang tidak membuatmu baik hanya karena sudah lama kenal. Sejarah tidak membenarkan kelelahan. Jika untuk hidup damai kamu harus menjauh, lakukanlah. Epictetus, salah satu perwakilan besar filosofi Stoik, meninggalkan kalimat kuat. Usahakan agar hal yang bergantung padamu baik, dan hal lain tidak akan bisa memengaruhimu tanpa izinmu. Kalimat itu menusuk, karena meski kamu tidak bisa mengendalikan apa yang dilakukan atau dikatakan orang lain, kamu bisa mengendalikan apa yang kamu izinkan, siapa yang masuk, berapa lama mereka tinggal, dan dengan dampak apa. Jangan izinkan akses emosional tanpa filter. Tidak semua orang berhak berpendapat tentang hidupmu. Tidak semua layak mengetahui lukamu atau hadir di momen rentanmu. Ada orang yang tidak mencari cara membantumu, hanya ingin memahamimu untuk kemudian menggunakan informasi itu sebagai senjata. Jadi, sebelum membuka pintu, pikirkan, apakah orang ini layak mendapat kedekatan tingkat ini? Dan jika jawabannya tidak, jangan dibenarkan, cukup menjauh. Praktik yang berguna, amati perasaanmu setelah bersama seseorang. Apakah kamu merasa lebih ringan atau lebih berat, lebih menjadi dirimu atau lebih bingung? Tubuh tidak berbohong. Jika setelah bertemu seseorang kamu merasa sulit bernapas atau perlu menyusun diri kembali, itu bukan tempatnya. Jangan menormalisasi hal yang mengganggumu. Jangan merias hal yang mengurasmu, karena ada koneksi yang tidak menyembuhkan, hanya melelahkan. Dan ini bukan tentang hidup dalam gelembung emosional atau memutuskan hubungan dengan semua orang pada gesekan pertama. Ini tentang memiliki kriteria, mengenali hubungan mana yang layak, mana yang bisa diperbaiki, dan mana yang sudah terlalu mahal harganya. Karena pada akhirnya energimu terbatas. Kamu tidak bisa memberikannya ke semua orang, apalagi pada mereka yang tidak tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Jadi mulailah melindungi dirimu, lakukan tanpa rasa bersalah, lakukan dengan kejernihan. Kedamaian tidak ditemukan dengan menjauh dari semua orang, tapi dengan mendekat hanya pada mereka yang menghormatimu. Dan yang terpenting, belajar mengatakan, di sini aku yang memegang kendali dan energi emosionalku tidak bisa dimasuki sembarang orang. Karena ini bukan tentang menjadi dingin, tapi tentang menjadi sadar. Tidak semua orang layak mendapat kursi di meja ketenanganmu. 11. Antisipasi hal yang bisa salah. Ada ide yang banyak dijual belakangan ini. Berpikir positif dan semuanya akan baik-baik saja. Indah, bukan? Dan juga tidak realistis, karena sebanyak apapun kamu memvisualisasikan kupu-kupu, ada musik latar dan semuanya tampak mengalir. Hidup kadang menggagalkan rencanamu tanpa izin. Masalahnya bukan ketika sesuatu salah. Masalahnya adalah itu menemuimu dengan celana emosionalmu masih terlepas, karena tidak ada yang mengajarimu mengantisipasi, hanya bereaksi. Dan ketika semuanya gagal, kamu ikut gagal bersamanya. Itu sebabnya, jika kamu benar-benar ingin tidak ada yang memengaruhimu, pelajari ini. Mengantisipasi bukan berarti negatif, itu berarti cerdas. Ya, aku tahu, tidak terdengar sekeren visualisasikan kesuksesan, tapi itu berhasil.
Kaum Stoik tahu ini lebih dari 2000 tahun lalu, jauh sebelum video motivasional YouTube ada. Marcus Aurelius, kaisar dan filsuf, mempraktikkan apa yang disebut visualisasi negatif. Apa itu? Membayangkan apa yang bisa salah sebelum terjadi. Untuk apa? Agar tidak membuatmu lengah, agar tidak hancur pada pukulan pertama, agar kedamaianmu tidak bergantung pada semuanya berjalan sempurna. Aku beri contoh praktis. Kamu akan mempresentasikan proyek penting. Alih-alih berdiri di depan cermin dan mengulang, semuanya akan baik-baik saja, seperti burung beo yang gugup. Lakukan ini. Bayangkan ada penundaan, ada yang gagal, ada yang tidak bereaksi sesuai harapan. Apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana kamu merespons? Kamu punya rencana cadangan. Ini bukan tentang terobsesi pada hal buruk, tapi melatih diri untuk tidak kolaps jika terjadi. Karena berbeda antara tersandung ketika sudah siap dan terjungkal percaya semuanya berjalan mulus. Mempraktikkan visualisasi negatif pada dasarnya adalah cara memvaksinasi diri secara emosional. Membantumu mengurangi dampak ketika hal tidak berjalan sesuai keinginan. Dan itu, di dunia yang penuh kejutan, adalah emas. Karena orang yang tahu beradaptasi dengan tenang lebih berharga dari 10 orang yang hanya tahu berfungsi ketika semuanya baik. Dan tidak hanya membayangkan kemungkinan kesalahan, tapi juga merencanakan solusi sebelum masalah muncul. Terdengar berlebihan? Tidak. Ini seperti membawa payung meski cerah. Mungkin tidak digunakan, tapi jika hujan, kamu tidak lari seperti ayam tanpa kepala. Sama dengan emosimu. Jika tahu sesuatu bisa salah, kamu siapkan pikiranmu untuk merespons, bukan meledak. Teknik berguna lainnya. Ajukan 3 pertanyaan sebelum situasi penting. 1. Apa hal terburuk yang bisa terjadi? 2. Apa yang akan kulakukan jika itu terjadi? 3. Apa yang bisa kulakukan hari ini untuk meminimalkan risiko itu? Hanya dengan itu, kamu sudah mengaktifkan pemikiran strategismu. Dan yang terbaik, seringkali saat diungkapkan dengan kata-kata, kamu sadar bahwa hal yang sangat kamu takutkan pun tidak begitu parah. Tapi tentu, mengantisipasi bukan berarti menjadi paranoid atau hidup dalam ketegangan. Ini tentang menjaga ketenangan bahkan ketika sesuatu gagal, karena ya, sesuatu akan gagal. Selalu ada yang tidak berjalan sesuai harapan, rencana, orang, tanggal. Yang penting bukan menghindarinya, tapi menjaga keseimbangan saat terjadi. Disinilah seni tidak mendramatisir berperan. Ada orang yang mengubah setiap hambatan menjadi tragedi Yunani. Kopinya tumpah dan sudah bilang hari itu adalah hari terburuk dalam setahun. Rencananya dibatalkan dan sudah berpikir tidak ada yang menyukainya. Tingkat kerapuhan emosional seperti itu tidak berkelanjutan, karena jika kedamaianmu bergantung pada tidak ada yang terganggu, maka itu bukan kedamaian, itu kenyamanan dengan tanggal kedaluarsa. Ketika melatih pikiran untuk mengantisipasi, kamu tidak menjadi tidak sensitif, kamu menjadi lebih kuat karena memilih ketenangan di atas drama, fokus di atas keluhan. Dan latihan itu, meski terdengar sederhana, adalah revolusi internal. Itulah perbedaan antara kehilangan akal atau tetap tenang ketika segalanya meledak. Tahukah hal yang paling ironis? Ketika mempersiapkan diri untuk yang terburuk, kamu biasanya menghadapi yang terbaik atau bahkan tidak terjadi apa-apa. Karena fakta bahwa kamu sudah siap menempatkanmu pada keadaan mental yang lebih terpusat, lebih jernih, dan itu mengubah segalanya. Kamu berhenti menjadi korban keadaan dan menjadi pengendali reaksimu, yang pada akhirnya adalah satu-satunya hal yang benar-benar kamu kendalikan. Jadi, lain kali menghadapi sesuatu yang penting, jangan hanya berharap semuanya berjalan baik. Latih pikiranmu untuk sebaliknya. Visualisasikan kegagalan, rencanakan responsmu, perkuat ketenanganmu, karena hambatan tidak diatasi dengan optimisme buta, tapi dengan persiapan diam. Dan jangan lupa, kaum Stoik tidak dingin, mereka realistis. Mereka tahu rasa sakit, kegagalan, dan kejutan tak terduga adalah bagian dari jalan. Tapi mereka juga tahu kamu tidak harus runtuh setiap kali sesuatu rusak. Kamu bisa memilih tetap teguh, bahkan ketika tanah bergetar.
Siapa yang melatih diri untuk kekacauan tidak perlu ketenangan menyelamatkannya. 12. Jadilah tuan atas responsmu. Ada kebenaran tidak nyaman yang harus kamu tato di dahi atau setidaknya tempel di kulkas. Kamu tidak bisa mengendalikan apa yang dilakukan orang lain, tapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu merespons. Dan di sana, tepat di sana, kebebasan sejatimu dipertaruhkan. Karena selama kamu masih percaya kamu bereaksi begitu karena diprovokasi, kamu akan tetap menjadi boneka dari semua yang terjadi di luar. Dan tidak, ini bukan tentang menjadi dingin atau acuh. Ini tentang menjadi tuan atas responsmu, memutuskan dengan kesadaran, bukan impuls, bertindak, bukan meledak, karena bereaksi seperti tombol yang tidak terkalibrasi dengan baik. Itu terlalu dihargai. Berteriak, marah, mengucapkan hal pertama yang terlintas, lalu bilang, "Soalnya aku sedang kesal." Itu bukan alasan, itu kurang latihan emosional. Yang benar-benar berani bukan meledak, tapi mengerem. Dan yang benar-benar kuat bukan memaksakan, tapi memilih bagaimana merespons, bahkan ketika segalanya dalam dirimu ingin mencekik orang lain. Kaum Stoik, khususnya Seneca, sudah sangat jelas tentang ini. Dia berkata, bukan apa yang terjadi yang memengaruhi kita, tapi bagaimana kita menafsirkannya. Dan aku akan menambahkan, bagaimana kita merespons setelahnya. Karena disitulah kuncinya. Kamu bisa melihat situasi sebagai penghinaan atau sebagai kesempatan menguji pengendalian dirimu. Kamu bisa terbawa egomu atau membiarkan akalmu mengambil kemudi. Kamu yang memutuskan. Selalu kamu. Mari kita praktik. Bayangkan seseorang melontarkan kritik yang menyakitkan. Mudahnya adalah membalas, meski disamarkan dengan sarkasme elegan. Tapi yang berguna adalah jeda, tarik napas, tanyakan pada dirimu. Apakah ini layak dapat responsku? Apakah ini tergantung padaku? Apakah aku merespons dari luka atau ketenangan? Karena apa yang kamu lakukan setelahnya akan mengatakan lebih banyak tentang dirimu daripada kritik itu sendiri. Dan itu, teman, yang mendefinisikanmu. Responsmu, bukan rangsangannya. Memberi jeda sebelum bertindak bukan membuang waktu, tapi mendapatkan kendali. 1 detik, 2 detik, cukup untuk emosi tidak menguasaimu seperti diktator yang jahat. Ruang kecil antara apa yang terjadi dan apa yang kamu lakukan itu adalah emas murni. Di sanalah kamu berada, dirimu yang sebenarnya. Bukan kamu yang otomatis, tapi kamu yang memilih dengan niat. Dan inilah pertanyaan penting. Siapa yang mengambil keputusanmu ketika terbawa arus? Karena seringkali bukan logika, bukan kebijaksanaan, bahkan bukan hati. Itu adalah ego, karakter tidak aman yang perlu selalu benar, menang, membuktikan sesuatu. Tapi ego tidak membangun sesuatu yang langgeng, hanya memelihara api. Jika membiarkan ego membimbingmu, kamu akan bereaksi pada semua yang bergerak seperti alarm yang salah kalibrasi. Tapi jika membiarkan akal membimbingmu, kamu akan belajar membedakan mana yang layak dapat energimu dan mana yang hanya layak dapat ketidakpedulianmu. Ingat ini, tidak ada orang yang punya akses langsung ke dunia batinmu tanpa izinmu. Tidak seorang pun. Bukan yang berteriak padamu di kerja, bukan yang mengecewakanmu, bukan yang meninggalkanmu dibaca saja. Apa yang memengaruhimu adalah apa yang kamu putuskan untuk memengaruhimu. Mungkin sakit, ya, tapi penderitaan berkepanjangan dimulai ketika kamu menyerahkan kunci ketenanganmu pada apapun di luar. Dan jika melakukan itu, kamu mengkhianati dirimu sendiri karena melepaskan satu-satunya kekuatan nyata yang kamu miliki. Memilih bagaimana merespons. Ini strategi yang bisa digunakan ketika sesuatu mengganggumu. Ucapkan kalimat ini secara mental sebelum bertindak. Aku bukan impulsku. Aku adalah pilihanku. Tampak dasar, tapi bekerja seperti rem darurat. Mengingatkanmu bahwa kamu tidak wajib bereaksi, bahwa kamu bukan budak emosi, bahwa kamu bisa berpikir sebelum bicara dan bernapas sebelum bertindak. Bahwa tidak semua hal layak dapat respons, dan bahwa terkadang tindakan terkuat adalah diam. Dan jangan salah paham, aku tidak bilang kamu harus jadi patung tanpa emosi. Sebaliknya,
Ini tentang merasakan semua yang datang, tapi tidak memberikan kendali pada setiap perasaan. Ini tentang mengakui bahwa kamu bisa terluka tanpa merespons dengan menyakiti, bisa marah tanpa menjadi menyakitkan, bisa frustrasi tanpa kehilangan kendali diri. Itu, meski tidak terlihat, adalah kekuatan. Kekuatan nyata, karena pada akhirnya orang akan mengatakan hal, melakukan hal, dan membuat kesalahan padamu. Hidup tidak akan menyesuaikan suasana hatimu, tapi jika kamu menyesuaikan diri pada dirimu sendiri, jika belajar merespons dari tempat yang sadar, kamu akan hidup lebih damai, bukan karena semuanya baik, tapi karena kamu memutuskan untuk baik-baik saja, bahkan ketika segalanya gagal. Jadi, lain kali seseorang menyentuh urat sarafmu, memprovokasi, mengecewakan, mencoba membuatmu marah, jangan bereaksi. Beri jeda, amati, tarik napas, dan ingat, pada momen itu kamu tidak hanya merespons orang lain, kamu merespons identitasmu. Apakah kamu akan membiarkan ego mengambil kendali atau membuktikan pada dirimu bahwa kamu lebih tinggi dari itu? Kamu yang memilih, selalu kamu. Merespons dengan kesadaran adalah berhenti menjadi budak apa yang terjadi padamu dan menjadi tuan atas apa yang kamu lakukan. Jika kamu sudah sampai di sini, tulis di komentar. Jika kamu menguasai pikiranmu, kamu menguasai hidupmu. Aku mengundangmu untuk berlangganan, mengaktifkan notifikasi, dan berkomentar agar YouTube mengenali bahwa video-video ini berguna untuk orang-orang sepertimu. Ini memotivasi kami untuk terus membuat konten serupa di masa depan. Aku sarankan meninjau 2 video terakhir yang kami rekomendasikan. Aku berterima kasih tulus atas waktumu dan dukunganmu. Sampai jumpa di petualangan kami berikutnya.